Daud, Nabal, Abigail. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang Daud. Jadi Raja Daud yang diurapi, tetapi saat itu Saul masih menjadi raja secara de facto, secara kenyataan. Di yurunya sebenarnya sudah beralih kepada Daud. Nah, Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Suatu saat ketemu di padang belantara, ketemu keluarga Nabal. Abigail ini adalah istri dari Nabal. Saudara Winnesley di dalam bukunya Pelajaran Hayat kitab 1 dan 2 Samuel berita 16 itu saya akan mengambil kutipan hubungan Daud dengan Nabal dan Abigail. Ini pembacaan ayatnya ada di 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Daud menuntut bantuan dari Nabal, menganggap dirinya seorang anak bagi dia. Dalam ayat 2 sampai 9 1 Samuel 25, Daud menuntut bantuan dari Nabal, seorang kaya. Daud mengutus 10 pemuda kepada Nabal, menganjuri mereka untuk mengatakan kepadanya, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Di ayat 16. Pemuda itu juga mengatakan, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ayat 8. Di sini Daud sangat merendahkan diri, menganggap dirinya seorang hamba dan anak bagi dia. Kemudian kebodohan Nabal karena menolak permohonan Daud dan karena dia menghina hamba-hamba Daud. Dalam kebodohannya, Nabal menolak permohonan Daud dan menghina hamba-hamba Daud. Nabal berkata kepada mereka, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ayat 10 dan 11. Ketika hamba-hamba Daud memberitahu dia apa yang dikatakan Nabal, Daud memerintahkan mereka masing-masing menyendang pedang. Ayat 12 dan 13. Kemudian Daud berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ayat 21 dan 22. Perkataan Daud di sini menunjukkan bahwa dia dihina oleh Nabal. Dalam perkara ini Daud tidak lulus ujian. Dia memikul salib di bawah Saul, tetapi dalam salib kecil ini dia gagal. Jika Daud mengambil salib dalam situasi ini, dia dapat memuji Tuhan untuk penolakan Nabal, untuk memberikan makanan. Kemudian Allah dapat datang mengilhami Nabal untuk bertobat dan datang kepada Daud dengan kelimpahan makanan. Namun terhadap Nabal, Daud tidak mengambil salib. Situasi ini seringkali sama dengan kita hari ini. Mungkin mudah bagi kita untuk mengatasi dalam memikul salib yang besar, tetapi kita mungkin tidak berhati-hati dalam memikul salib yang kecil. Melalui salib kecil, daging disingkapkan. Hikmat Abigail, istri Nabal, dalam menenangkan Daud. Dalam pasal ini kita nampak bukan saja kebodohan Nabal, tetapi juga hikmat Abigail, istri Nabal. Dalam menenangkan Daud, ayat 14-20, 23-25, dia, Abigail, mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Ayat 18.
Ketika dia melihat Daud, dia sujud di depan kakinya dan berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang Dursila itu." Ayat 24-25a. Abigail selanjutnya mengatakan kepada Daud, "Mohon mengampuni kesalahannya," dan kemudian dia menutup perkataannya, "Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjukkan engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Jadi kata Tuhan di sini di Alkitab tertulis huruf besar yang berarti Yehova. Daud membalas permohonan Abigail dengan berkat Yehova yang mengutusnya untuk bertemu dengan dia, dan juga melalui berkatnya yang menjaga dia dari masuk ke dalam pertumpahan darah dan kemarahan dirinya melalui tangannya sendiri. Lalu Daud menerima dari tangannya apa yang dibawanya dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Ayat 35. Di sini kita nampak bahwa kemarahan Daud ditenangkan oleh hikmat Abigail. Nabal mati di bawah pemukulan Allah. Ketika Abigail memberitahu Nabal segala perkara itu, berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan Allah Yehova memukul Nabal sehingga ia mati. Ayat 36-38. Daud menikahi Abigail. Pasal ini ditutup dengan perkataan Daud menikahi Abigail, ayat 39-44. Dia cantik dan berhikmat memikat Daud, dan setelah Nabal mati, dia mengambilnya sebagai istrinya. Di sini kita nampak poin kelemahan dalam kehidupan Daud. Dia sama sekali mengatasi dan menang dalam hampir segala sesuatu, tetapi dia lemah dalam perkara seks. Daud mengalahkan singa dan beruang, tetapi dia tidak mengalahkan hawa nafsu seksnya. Akhirnya kelemahan Daud dan hawa nafsunya mencemari jabatan Raja Allah yang kudus. Akar dari kegagalan berlanjut dalam membunuh Uria dan mengambil Batseba dinyatakan di sini. Kemudian kita ambil dari sumber buku Witnessly juga. Kita ambil dari buku Three Aspects of the Judge, Book 1, The Meaning of the Judge, Chapter 8. Prototipe dari gereja Abigail. Abigail menggambarkan gereja yang berperang di tengah penderitaan. Daud adalah tipe Kristus yang paling teliti yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama, mencakup periode waktu yang paling lama. Perjanjian Baru juga dengan jelas mengungkapkan bahwa Daud melambangkan Kristus, Matius 12 ayat 3. Oleh karena itu, istri Daud adalah tipe gereja. Daud memiliki setidaknya 3 istri. Satu adalah Mikal, putri Saul, di Samuel 18 ayat 27b, dan satu lagi Ahinoam, pasal 25 ayat 43. Keduanya bagaimanapun tidak memiliki ciri khas gereja. Hanya Abigail, 1 Samuel 25 ayat 42, yang memiliki ciri khas gereja. Daud melambangkan Kristus yang berperang di tengah penderitaan. Demikian istrinya Abigail melambangkan gereja yang berperang di tengah penderitaan. Sejak 1 Samuel 25 dan seterusnya, Abigail selalu berada di sisi Daud yang sang pejuang dan mengikutinya dalam peperangannya. Oleh karena itu, ia melambangkan gereja yang berperang, berjuang untuk kerajaan Allah di tengah penderitaan.
Inilah ciri Abigail sebagai tipe gereja. Baik Ruth maupun Abigail memiliki suami sebelumnya. Suami Ruth sebelumnya menunjukkan bahwa orang tua kita berasal dari keluarga yang sama dengan Kristus, dan suami Abigail sebelumnya menunjukkan betapa jahatnya orang tua kita dalam meninggalkan Kristus. Suami Abigail sebelumnya adalah Nabal yang berarti bodoh. Nabal membenci, menolak, dan menentang Daud pada saat ia miskin, ayat 10-11. Ini melambangkan bahwa sifat kita menolak Kristus, membenci Kristus, dan menentang Kristus. Namun suatu hari Nabal dipukul jatuh dan dia meninggal. Ini memberi Abigail kesempatan untuk menjadi istri Daud. Ini menunjukkan bahwa ketika sifat rusak kita yang meninggalkan Kristus, menolak Kristus, dan menghina Kristus dihancurkan, kita menjadi rekan Kristus yang mengikutinya di tengah penderitaan, berjuang untuk kerajaan Allah. Amin.